Kali ini saya akan jelaskan tentang Room Planner Apps. Jadi di sini teman-teman bisa masuk ke Play Store atau ke App Store untuk mendownload ya, ketik saja Room Planner. Nah, ini Room Planner Apps. Kemudian teman-teman bisa install langsung di sini. Nah, untuk versi gratis ini permasalahannya hanya satu. Jadi di versi gratis ini dia tidak bisa mengubah ruangan untuk detail ukuran-ukurannya. Ya, ini kita coba masuk. Jadi sebetulnya penggunaan Room Planner Apps ini macam-macam. Tapi buat saya kali ini saya akan jelaskan ke teman-teman penggunaan yang paling sederhana, yaitu waktu teman-teman mau renovasi rumah. Kita kan sering kali bermasalah mau tahu tata ruangnya bagaimana, kemudian mau mengatur layoutnya bagaimana. Nah, kita punya keterbatasan. Kalau kita coret-coret hanya menggunakan kertas itu tidak akurat. Harus menggunakan sentimeter tuh ribet banget. Jadi pakai aplikasi ini saja teman-teman bisa membuat tata ruangnya, bisa diatur dengan baik, bisa diatur apakah waktu teman-teman menaruh barang ini, barang itu yang besar-besar itu cukup atau tidak, sempit atau tidak. Jadi sudah tergambar di dalam aplikasi ini. Ini sangat membantu sekali karena saya sedang mau merenovasi rumah. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini saya mengatur tata ruangnya nih, di mana saya taruh kamar mandinya, di mana saya mulai taruh ranjangnya. Jadi tuh bisa diatur ya tata ruangnya, pintunya mau di mana. Itu jauh lebih mudah. Dan bukan hanya itu saja teman-teman. Bahkan aplikasi ini bisa sampai ke 3D ya. Nah, cuma saya mau kasih tahu gini. Waktu teman-teman menggunakan untuk objek renovasi aplikasi ini, teman-teman itu membutuhkan aplikasi cracknya. Jadi aplikasi ini berbayar bulanan bayarnya. Nah, kalau kita bayar bulanan tuh mahal banget jatuhnya. Jadi waktu itu saya cari-cari di internet ada aplikasi cracknya. Kalau menggunakan aplikasi crack sama seperti aplikasi asli, tetapi aplikasinya itu sebetulnya tidak bayar teman-teman. Hanya saja isinya seperti full version, sehingga semua ukuran dan detailnya bisa teman-teman aplikasikan. Jadi mau ruangannya 3 meter, mau ruangannya 3 meter kali 2,5, semua sampai ke detail bisa. Kalau aplikasi yang masih gratis itu tidak bisa dibuat detailnya. Ya, kita akan lihat kembali nih. Nah, ini tata ruangnya. Nah, di sini saya akan perlihatkan teman-teman dia bisa sampai di 3D. Ini kebetulan tata ruang renovasi rumah yang saya mau kerjakan. Ya, ini saya kasih lihat ya. Kita akan mulai masuk ke 3D-nya. Bahkan teman-teman bisa jalan di dalamnya. Seperti ini. Nah, ini bentuk 3D-nya. Kita akan masuk ya untuk walk ke dalamnya. Bisa juga dibuat lantai 2-nya ya. Lantai 3-nya juga bisa. Mau lantai berapa juga bisa. Tapi semakin besar teman-teman membuatnya dan tata ruangnya makin banyak, barangnya semakin detail, ya dia akan semakin loadingnya lama. Ya. Oke, ini kita akan mulai walk. Masuk ke dalam. Bentar. Oke, nah ini ya. Ini gambaran dapur dan living roomnya yang saya sedang buat. Nah, ini saya mundurkan ke arah entryway. Sorry, jadi keluar lagi nih. Ini dari depannya juga ya. Nah, ini agak berantakan itu pintunya. Soalnya kemarin saya lagi buat beda level. Saya mau melakukan peninggian balok di depan. Jadi ya ini sekali lagi ya nggak bisa bikin desain. Ada yang kurang sempurna ya, tapi paling tidak saya bisa ngomong ke tukangnya gampang nih, saya mau tinggikannya kurang lebih seperti ini bagian depannya gitu. Kemudian kanopinya seperti ini saya mau buatnya, bisa teman-teman sampai detailkan
Nah, untuk bagian dalam kembali kita masuk. Nah, ini sebelah kiri tangganya. Kemudian di sana ada gambaran toilet di bawah tangga. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ya, penataan ruangnya seberapa luas setelah selesai direnovasi gitu ya. Jadi bisa terlihat di mana meja makannya. Nah, ini saya taruh meja makan, sofanya di sini, island table-nya di sini. Kemudian saya coba jalan gitu ya. Bagaimana tampaknya. Ini termasuk sampai bagian ceiling ya teman-teman. Kalau lihat bagian coklat yang di atas itu saya mau coba buat ceiling drop. Ya, bisa buat ceiling drop juga. Jadi ngomong sama tukang plafonnya juga enak. Ceiling dropnya mau di sebelah mana, contohnya seperti apa. Teman-teman tuh gak usah cari gambar terus disatu-satuin lagi, buat presentation lagi untuk ngomong sama tukang tuh gak perlu. Aplikasi ini sangat membantu sekali. Ya. Nah, ini lihat tatanan dapurnya. Nah, kita balik. Bagaimana cara membuatnya? Saya akan mulai jelaskan. Pertama kita akan mulai start from scratch. Jadi terserah teman-teman mau bentuknya gimana. Ini saya buat bentuknya rectangle. Nah, teman-teman bisa lihat ruangannya di sini. Saya akan rubah ukurannya. Nah, di sini tinggal klik size mau berapa. Bisa teman-teman ubah, mau ukurannya lebar 8. Kemudian ketebalan temboknya bisa diatur. Misalnya ketebalan temboknya biasanya 0,15. Ya, kalau teman-teman pakai bata merah plus acian atau hebel plus acian, ya kurang lebih hebel 10 atau bata merah itu kurang lebih di 12 sampai 15 cm ya. Ini saya buat 15 cm. Nah, nih lihat, kita bisa luruskan lagi. Kemudian teman-teman bisa rubah nanti di mana jendelanya, di mana pintunya, bahkan jendelanya mau bentuk seperti apa. Itu semua bisa. Sama seperti gambar 3D saya tadi, itu sampai di ruangan belakang itu saya menggunakan jendela yang besar-besar juga dia bisa gambarkan. Ya, ukuran jendelanya juga bisa dirubah. Ukuran pintunya juga bisa dirubah. Semua bisa dirubah sampai hampir mirip waktu teman-teman masuk. Ya, sehingga ada gambaran kalau teman-teman itu merenovasi rumah mau dirubah seperti apa, itu benar-benar gambarannya sangat membantu teman-teman untuk dapatkan gambarannya ya. Ini kelebarannya bisa dirubah, penambahan ruangnya teman-teman bisa tambahkan. Kemudian kalau jadi udah ada sekat ruangannya teman-teman bisa tambahkan gitu ya. Dan penggunaannya sangat mudah sekali. Ya, saya pernah coba karena untuk renovasi ini saya coba pakai AutoCAD, saya coba download lagi. Saya lupa SketchUp. Susah banget ya. Itu bener-bener mesti pro. Kalau ini bener-bener temen-temen gak pro, cuman gambar-gambar aja tambah-tambahin, itu gampang banget. Jadi so far ini sangat membantu sekali. Dan aplikasi ini sekali lagi ya, saya pakai hanya untuk membantu saya renovasi rumah. Bisa nggak dibikin 3D-nya cantik? Bisa, tapi saya bukan tujuannya untuk itu. Jadi saya tidak mempelajari lebih jauh lagi. Yang pasti saya hanya bicara untuk ke kontraktor atau tukang saya, ini gampang jadinya. Karena waktu kita mau low budget renovasinya, kita kan nggak bisa minta orang untuk gambar detail, tampak depan ini, itu dan lain-lain. Nah, menggunakan aplikasi ini, teman-teman bisa gambarkan tata ruangnya, tampak depannya, ceilingnya, ketinggiannya, ukuran jendelanya. Selain teman-teman dapat gambaran, waktu teman-teman menyampaikan ke tukang itu mudah. Ya, nah ini semuanya bisa ditambahkan lah, jendelanya kayak mau nanti gordennya warna apa setelah jadinya gitu loh. Bener-bener semuanya bisa. Warna cat temboknya juga bisa dicoba-coba dulu, dikombinasi dengan furniturnya, bahkan dekorasi bantalnya. Kemudian ada tambahan-tambahan furnish yang lainnya, bisa semuanya teman-teman. Sampai ke lampu-lampu, sampai ke meja-meja, semua yang detail-detail
itu mostly ada. Ya, hanya saja mungkin gambarannya tidak seperti yang kita mau bentuknya, desainnya. Mungkin yang kita mau benar-benar kita mau nggak ada, tapi paling tidak teman-teman bisa dapat actual size-nya seperti ini. Ya, ini saya taruhkan meja. Nah, ini untuk mejanya juga saya akan pindahkan ke ruangannya, ya, ke dalam area dining room. Kemudian ini saya bisa rubah ukuran mejanya. Nah, ini hasilnya 155, saya mau rubah menjadi 2 meter dikali 1 meter. Kemudian ketinggiannya saya juga bisa rubah menjadi 0,75 ya, ketinggian standar. Oke, ini kita apply. Nah, ini jadi. Kemudian kita taruh di tengah-tengah nih, saya mau di tengah-tengah. Nah, yang tulisan-tulisan biru ini adalah distance kiri kanannya. Saya mau rubah menjadi rata. Ya, ini saya rubah distance-nya sehingga dia di tengah. Di tengah-tengah saya bagi 2, totalnya adalah 1,25 kiri kanan. Ya, bisa diubah. Teman-teman mau rubah kemana? Oh, misalnya jarak kursi saya mau hanya 1,2 meter atau 80 cm. Bisa dirubah dengan sangat akurat, tinggal diketik. Ya, kalau kita rubah-rubah kebayang dong kalau pakai kertas terus merubah-rubah gini, aduh ribet banget. Terus gambar sentimeternya kemudian diskalakan menjadi kecil, waduh pusing banget ya. Serapi-rapinya teman-teman tetap susah karena saya orangnya termasuk rapi tapi tetap nyarinya yang simple ya. Aplikasi ini membuat simple ya. Nah, di sini saya akan mulai taruh kitchen kabinetnya, dipilih ya. Kemudian untuk kitchen cabinet kita akan lihat di versi 3D. Lebih mudah. Ya, ini kita masuk ruang. Nah, kita akan lihat. Nah, ini dia bisa detail sampai flooring dan lain-lainnya juga. Lupa saya. Nah, ini kita taruh di bagian atas. Wall cabinetnya. Terus kita bisa rubah ukurannya. Misalnya ceilingnya teman-teman hanya 2,8 atau ternyata ada ceiling yang tinggi bisa 3,2, bisa juga mau ditambahin. Kemudian mungkin ceiling itu double ceiling karena ada area voidnya, bisa dinaikkan sampai 6 meter, itu bisa ya. Ini kabinetnya saya taruh, kemudian saya lebarkan ukurannya, saya taruh di pojokan. Oke, saya rasa cukup sekian. Yang pasti buat teman-teman yang mau renovasi rumah dengan tight budget, aplikasi ini helping banget. Bisa memperlihatkan detail ke kontraktor, baik ceiling, penggunaan lantai, kemudian ketinggiannya, semuanya bisa didetail sampai ke teman-teman yang berharap tidak bisa menggunakan interior tapi pengen tahu tata ruang yang baik gimana. Ini bisa dipakai banget. Ya, jadi aplikasi ini sangat membantu sekali. Ya, dan jangan lupa cari file cracknya. Kalau bingung nanti boleh tinggalkan komen. Nanti saya akan bantu direct teman-teman. Oke, sampai jumpa di video-video kami yang berikutnya. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk channel ini, Dare Daily. Bye.